bahwa kesaksian pelayanan ini identik sekali dengan masalah-masalah sosial, dan itu yang harapannya calon pendeta nanti akan semakin peka. Mungkin bisa dijelaskan keidentikan pendekatan dan sebagainya kesaksian pelayanan terhadap masalah-masalah sosial. Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pendeta Theo. Mengapa gospel kesaksian pelayanan ini sangat identik dengan kehidupan sosial? Pemahaman dasar yang saya pahami bahwa kehadiran gereja ini tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Itu yang pertama. Yang artinya bahwa keberadaan gereja itu berada di tengah masyarakat, berada di tengah lingkungan yang memiliki persoalan kompleks. Yang ada persoalan sosial itu kan bermacam-macam, dan disitulah peranan gereja harus ada. Dalam artian dalam kehidupan sosial ini suara kenabian harus dinyatakan, dan dinyatakannya seperti apa, dan melalui kesaksian dan pelayanan ini. Dalam artian ini kan dua tugas gereja nih, yaitu saksian dan pelayanan, itu diakonia dan marturia, yang artinya bahwa ini juga sudah menjadi bagian dari gereja sendiri. Dan pasti kenapa sangat erat, sangat terhubung, karena keberadaan gereja pun sudah bersama dengan masyarakat dalam konteks sosial yang masing-masing, dan itu harus dihadapi. Dalam artian dihadapi bagaimana hal itu mau tidak mau, ya seperti yang dijelaskan di sini, gereja sudah berada di dunia dan diutus ke dalam dunia. Yang artinya bahwa gereja sendiri pun juga berada di sini. Tapi gereja juga harus diutus untuk menjadi berkat. Yang gereja juga diutus untuk mewartakan kabar baik itu. Selanjutnya, bahwa konsep gospel atau kesaksian pelayanan yang calon pendeta pahami, yang dihubungkan dengan masyarakat sebagai kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat, apakah memang fokus pelayanan gospel ini hanya kepada masyarakat di luar gereja? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bertolak dari kajian, bertolak dari program, terlebih dari kajian awal, apakah gospel ini hanya berfokus pada masyarakat? Yang artinya bahwa aset yang dikumpulkan itu saja sudah memperlihatkan masyarakat dan jemaat. Yang artinya dasarnya untuk melakukan hal ini sudah melibatkan jemaat dan masyarakat. Yang artinya kemudian menjadi sesuatu apa yang sudah baik ini kemudian dikerjakan, melahirkan sebuah program. Ini kan program ini akan dikerjakan bagaimana bisa menjadi berkat bagi jemaat sendiri dan juga menjadi berkat bagi masyarakat juga. Yang artinya bahwa gospel ini tidak hanya terfokus pada masyarakat, tetapi dua-duanya dikerjakan oleh jemaat dan bahkan bisa dikerjakan juga bersama masyarakat dan menjadi berkat untuk jemaat dan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat menurut calon pendeta dia sebagai objek atau sebagai apa dalam kesaksian dan pelayanan? Dalam kesaksian dan pelayanan jelas dalam prinsipnya pasti objek. Sebagai objek, dia nggak bisa jadi pelaku ya. Nah, dalam konsep melihat konsep gospel sendiri harusnya menjadi objek. Tapi sebisa mungkin karena kita kan akan membangun sebuah keharmonisan. Yang artinya ketika mereka menjadi objek ini mau nggak mau kita bawa, kita ajak untuk menjadi subjek itu, mengerjakan itu juga. Yang artinya adanya sebuah keharmonisan, adanya hubungan yang baik dalam gospel itu. Ya. Jadi memang ada kemungkinan bahwa masyarakat pun suatu saat akan bisa menjadi subjeknya atau pelakunya ya, untuk juga menjadi alat juga
sebagai kesaksian dan pelayanan. Kemudian dalam konteks tadi kesaksian dan pelayanan kalau dalam lingkup DKSBS Pengabdi Jati Agung tentu kan tidak hanya manusianya saja. Kira-kira apakah kespalnya Pak calon pendeta bersama DKSBS Jati Agung ke depan hanya pada manusia fokusnya? Ya, ini pertanyaan yang hampir sama dengan penantu Andreas tadi, rencana ke depan. Nah, sebenarnya ini tiga program ini yang penulis angkat melalui sebuah kajian ahli, tetapi nanti di materi yang terakhir itu sudah ada gambaran yang sangat jelas gimana sih DKSBS Jati. Nah itu sangat terkait juga dengan hal ini. Yang pasti tidak hanya manusianya saja. Mungkin bisa disebutkan selain manusia apa yang mau ditarik dalam pelayanan SSN? Ya, kami juga sedang berguru di DKSBS yang akan mendirikan 3 pilar, dan kami juga akan antusias, dan pembimbing saya juga ini kan memang ini kenapa warnanya hijau-hijau, saya sangat mencintai pembimbing saya ini. Oh, iya. Ekonomi. Jadi nanti nilainya apa? Jadi ke depan kami juga akan mengerjakan hal itu di Kastel ini. Jadi saya memahami bahwa ada keyakinan nanti di DKSBS Jati Agung bersama Pak Pendetanya kalau jadi kalau Bapak Ibu juga akan menggarap hal-hal yang sifatnya ekologis gitu ya, salah satu baik. Mungkin agak keluar sedikit dari pengalaman kita tadi bahwa kesaksian dan pelayanan, diakonia dan marturia itu bagian dari tugas gereja. Lalu kalau menurut calon pendeta, kira-kira persekutuannya di mana ini? Kalau dalam proses pembimbingan ini, apakah ilmunya hanya di kespol itu atau saudara mendalami persekutuannya di mana? Iya, ketika mengkaji ini sebenarnya sudah menjelaskan di latar belakang. Sebentar, di bagian awal itu sudah coba saya jelaskan bagaimana mengamati hal ini hanya akan terfokus kepada 2 hal ini. Jadi tidak, dalam tulisan ini tidak akan begitu memperlihatkan tentang persekutuan. Ya walaupun ini dalam program-program ini bisa dikerjakan, tetapi karena fokusnya Kastel, dalam tulisan ini memang tidak memperlihatkan